Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 762 dan 763, lanjutan chapter 633. Kembali ke pusat komando, tak seorang pun menduga tim Samsara akan melakukan pemberontakan. Seluruh kota Blizzard segera memasuki status waspada tingkat pertama. Gedung pusat komando tempur juga mengaktifkan semua tindakan pengamanan. Zhu Zheng menggertakkan giginya dan membuka komunikasi dengan Gao Changkong. Gao Changkong, apakah kau akan memberontak? Senyum penuh arti muncul di sudut mulut Gao Changkong. Tidak, ini revolusi. Zhu Zheng sangat marah hingga dia hampir menghancurkan kursi dengan tinjunya. Para staf di lantai pertama benar-benar tercengang. Meskipun mereka juga memiliki pasukan pertahanan bersenjata, dengan kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa melawan seluruh pasukan Samsara? Hasilnya yang menunggu mereka hanya satu, yaitu kematian. Akan tetapi, mereka tidak bisa hanya menonton, dan membiarkan Gao Changkong memimpin anak buahnya menerobos pertahanan. Mereka tidak punya pilihan. Para pengawal itu mengangkat senjata mereka dengan keraguan di wajah mereka, ketakutan telah menyelimuti hati mereka. Pada saat ini, sebuah suara yang mantap datang dari kerumunan. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat Wu Zhengheng dari Departemen Keamanan berjalan keluar. Direktur. Wu Zhengheng menghampiri Gao Changkong. Di saat yang sama semua orang berkeringat dingin melihat kejadian itu. Wu Zhengheng mengeluarkan remote control dari sakunya dan membuka pembatas keamanan di lantai pertama dan pintu lift. Mata semua orang terbelalak. Mereka tidak percaya bahwa pengawas yang penuh tanggung jawab ini akan melakukan hal seperti itu. Apakah dia membantu tim Samsara melakukan pemberontakan? Benteng-benteng ditembus dari dalam. Sekuat apapun pengamanan di pusat komando tempur, tak akan mampu mencegah personel yang bertugas di bidang keamanan dan pertahanan untuk memberontak. Gao Changkong tersenyum dan berkata kepada Wu Zhengheng, "Terima kasih. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu." Wu Zhengheng mengangguk dan memperhatikan anggota tim Samsara masuk ke lift tanpa berkata apa-apa. Adegan ini membuat staf senior di pusat komando tercengang. Dia juga seorang mata-mata. Wu Zhengheng, dia mengkhianati kota Blizzard. Semua orang dipenuhi kebencian, tidak bisa dipercaya. Zhu Zheng sangat marah. Lan Xincheng menghiburnya. Panglima, kita memiliki 3 lapis pertahanan, jadi jangan khawatir. Saat seluruh pasukan pertahanan kota tiba, kita akan mampu menahan mereka. Sekarang, demi keselamatan, mari kita kabur dulu. Para petinggi pusat komando menyiapkan helikopter hanya untuk menangani momen spesial ini. Zhu Zheng memasang wajah datar. Pada saat ini, tidak ada siapapun di dalam kota Blizzard. Zhang Yi dan Tu Yunlie pergi dan terpisah. Semua ini pasti sudah direncanakan oleh Gao Changkong. Kalau dipikir lebih dalam lagi, hampir bisa dipastikan bahwa seluruh kejadian tentang Eclipse Moon itu adalah rencana Gao Changkong. Wajah Zhu Zheng dipenuhi kebencian. Tidak, aku tidak bisa pergi dari sini. Zhu Zheng duduk dengan tenang, tatapan matanya tajam, dan tangannya disilangkan di atas badannya. Aku adalah panglima tertinggi wilayah Jiangnan. Aku tidak boleh menyerahkan pusat komando kepada pengkhianat. Segera perintahkan seluruh pasukan pertahanan di kota untuk datang dan membasmi para pengkhianat. Zhu Zheng tetap tenang dalam menghadapi bahaya dan dengan cepat menganalisis kekuatan tempur antara musuh dan kekuatan kota Blizzard sendiri.
Meskipun dua kekuatan utama bisa kembali ke kota Blizzard, mereka tidak akan kembali dalam waktu singkat. Tetapi itu tidak berarti kota Blizzard tidak memiliki kemampuan pertahanan. Ada mutan yang kuat di antara 300.000 pasukan pertahanan permanen dan departemen bersenjata di semua tingkatan. Termasuk penjaga di belakangnya, San Lusuan, dan sekretarisnya Lan Xincheng, mereka muatan dan seorang ahli. Kita akan menghadapi Gao Changkong. Pada saat yang sama, ada pertanyaan lain dalam benaknya. Mengapa Gao Changkong, yang pernah menjadi pahlawan olahraga nasional, bekerja sama dengan Eclipse Moon dan mengkhianati wilayah Jiangnan? Lan Xincheng mendesak Zhu Zheng dengan cemas. Tetapi keselamatan hidup Anda adalah yang paling penting. Jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang akan terjadi pada seluruh kota Blizzard? Apa yang akan terjadi pada wilayah Jiangnan? Zhu Zheng bersikeras. Melarikan diri? Kemana aku bisa melarikan diri? Aku tidak akan pergi kemanapun, aku akan tetap di sini dan melihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Wajah Lan Xincheng penuh dengan kecemasan, dan dia tidak punya pilihan selain berteriak. Aktifkan mode waspada tingkat pertama. Kita harus waspada dengan segala kemungkinan. Kita tidak boleh membiarkan mereka datang ke sini. Berita tentang pemberontakan tim Samsara segera menyebar ke seluruh departemen bersenjata kota Blizzard dan telinga organisasi-organisasi besar. Orang-orang biasa tidak menyadari perubahan di sini. Ini untuk menstabilkan hati orang-orang. Untuk sesaat, bau mesiu di udara kota Blizzard menjadi lebih kuat. Pasukan Yanyun, pasukan pertahanan, dan prajurit dari beberapa pasukan utama mulai bergegas menuju pusat komando. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkan Gao Changkong membunuh Zhu Zheng. Karena jika Zhu Zheng meninggal, itu artinya tatanan yang telah susah payah dibangun oleh seluruh kota Blizzard akan runtuh. Selain mereka, tim Tengu dan Yan Yunwei yang dipimpin Tu Yunlie, yang berada ratusan kilometer jauhnya, juga menerima berita tersebut. Mata Tu Yunlie membelalak karena marah. Dia baru saja selesai berhadapan dengan Jidao, tetapi dia dan pasukan elitnya juga telah kehilangan banyak kekuatan. Terlebih lagi, jaraknya jauh, dan akan memakan waktu beberapa jam untuk kembali bahkan sekarang. Namun dia tetap berkata tanpa ragu, semuanya berkumpul dan segera kembali ke kota Blizzard untuk menghabisi pemberontakan. Pasukan Yan Yunwei segera menaiki helikopter dan bergegas menuju kota Blizzard. Setelah Zhang Yi mendengar berita itu, dia hanya bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya tebakanku benar. Dia menerima kerugian, tetapi tidak banyak. Setelah kiamat dunia, dia sudah melihat terlalu banyak sifat buruk manusia. Pengkhianatan sudah menjadi hal normal, tidak ada yang mengejutkan. Semua orang hanya mencoba untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Namun dia harus mempertimbangkan suatu masalah. Apa dampak kejadian ini terhadap dirinya? Setelah menyerap inti kekuatan Seiichiro Jinguji, kekuatannya dipulihkan dan dia menjadi lebih kuat. Tetapi dia dapat merasakan bahwa masih ada batasan yang belum ditembus. Anggota tim Tengu di lokasi kejadian sudah merasa cemas. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak menyangka Gao Changkong dan yang lainnya akan memberontak. Siapa sangka, awalnya aku mengira hanya orang jelek sepertimu yang akan memberontak. Tapi, tidak kusangka orang seperti Gao Changkong yang beralis tebal dan bermata besar juga akan memberontak. Apa yang dia lakukan untuk itu, dan berapa banyak manfaat yang diberikan Neon Man kepadanya? Baili Changking sangat lelah secara fisik dan mental saat ini. Efek samping senyawa nomor 5 membuatnya tidak memiliki banyak kekuatan untuk bergerak. Lelaki yang dulu kuat itu kini kurus kering seperti mumi, yang seluruh energi hidupnya telah terkuras habis. Meski begitu, dia tetap menyeret tubuhnya untuk menghampiri Zhang Yi. Kapten, ayo kita kembali. Tidak boleh ada kekacauan di kota Blizzard. Jika kota Blizzard kacau, seluruh wilayah Jiangnan akan tamat. Zhang Yi menatapnya dalam-dalam namun tidak berkata apapun. Karena dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Gao Changkong.
Apa arti dari apa yang disebut pemberontakan? Ini mudah untuk dianalisis. Gao Changkong tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Dengan kekuatan tim Samsara, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di kota Blizzard dengan pertahanan kosong. Tetapi mereka tidak akan pernah menghancurkan kota Blizzard. Yang paling bisa dilakukannya adalah membunuh Zhu Zheng. Namun, jika Zhu Zheng meninggal, orang lain akan mengambil alih kekuasaan. Kota Blizzard tidak kekurangan orang-orang berbakat. Bisa dikatakan bahwa ada banyak elit di mana-mana. Zhang Yi tidak akan melakukan hal yang tidak berarti. Kalau pemberontakan Gao Changkong hanya untuk membunuh saja dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan dirinya, tentu dia tidak akan ikut campur. Dia juga tidak percaya bahwa kematian Zhu Zheng akan menyebabkan kekacauan total di wilayah Jiangnan. Jauh di lubuk hatinya, Zhang Yi tidak ingin berselisih dengan tim investigasi lain yang sedang dalam kondisi sempurna saat ini. Dia melihat orang-orang di sekelilingnya. Eclipse dan bajak laut Tianlong telah menghabiskan banyak energi dan kekuatan mereka. Sekalipun mereka pergi untuk memberikan dukungan ke kota Blizzard, bukan hanya mereka tidak akan tiba tepat waktu, tapi mereka juga tidak akan mampu menandingi musuh dalam hal kekuatan. Mengapa Gao Changkong ingin menimbulkan masalah? Zhang Yi menanyakan pertanyaan ini dengan bingung. Jika seseorang dengan status seperti dia berkolusi dengan Eclipse Moon, itu sama saja dengan merendahkan statusnya. Negara Neon saja tidak akan pernah memiliki keberanian untuk berkomplot melawan wilayah Jiangnan. Karena jika itu terjadi, wilayah Jiangnan bisa sepenuhnya melakukan pembelaan dengan menggunakan Love Death. Selain itu, ada kesenjangan kekuatan yang besar antara kedua negara, terutama dalam hal kekuatan militer. Ini adalah akhir dunia, dan hubungan antara kekuatan-kekuatan utama tidak lagi seperti dulu, jadi sangat mudah untuk terjadinya konflik karena tidak disengaja. Zhang Yi bertanya-tanya, mungkin Gao Changkong punya dendam pribadi. Yang Xin tiba-tiba angkat bicara untuk mengingatkan Zhang Yi. Zhang Yi menatapnya dengan rasa ingin tahu. Setelah mata mereka bertemu, Zhang Yi memikirkan sebuah jawaban di matanya yang jernih. Apakah Zhu Zheng pernah melakukan sesuatu padanya? Yang Xin tersenyum dan berkata, itu tidak penting lagi. Kakak, kau telah memusnahkan Eclipse Moon dan juga berurusan dengan anggota bajak laut Tianlong. Pencapaian ini cukup untuk menjadikanmu pahlawan di seluruh wilayah Jiangnan. Biarkan mereka sendiri yang membersihkan kekacauan di kota Blizzard. Mendengar percakapan antara keduanya, Bai Qi Changqing menjadi sedikit cemas. Zhang Yi, kau tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat kejadian ini. Jika Panglima Zhu Zheng benar-benar dibunuh oleh Gao Changkong dan anak buahnya, seluruh wilayah Jiangnan akan kacau balau. Lagi pula, dia menarik napas dalam-dalam, napasnya sudah sedikit tidak stabil. Sudah jelas kalau Gao Changkong bekerja sama dengan Eclipse Moon. Apakah kau akan membiarkan perilakunya yang lebih buruk dari perilaku binatang ini? Uhuk, uhuk, uhuk. Saat Bai Qi Changqing sedang berbicara, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan mulai batuk dengan keras, darah merah mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Zhang Yi menopang tubuhnya dan berkata, tentu saja aku tidak bisa mentolerir ini. Jika aku bisa, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ada niat membunuh yang tak tersamar terpancar di matanya. Semua yang terjadi kali ini sudah direncanakan oleh Gao Changkong. Jika dia tidak menyembunyikan kekuatannya yang setara dengan Kapten, dia pasti akan mati dalam serangan gabungan Eclipse Moon dan bajak laut Tianlong. Dia sangat membenci Gao Changkong sehingga dia ingin membunuhnya segera. Pada saat ini, Yang Xin mengingatkan Zhang Yi, kakak, sepertinya kamu lupa sesuatu yang sangat penting. Zhang Yi mengangkat kepalanya dan menatap Yang Xin dan berkata, apa itu? Yang Xin menoleh dan menatap Mayumi Takeuchi yang berdiri patuh tidak jauh di belakangnya. Inti sebenarnya dari Eclipse Moon bukanlah Seiichiro Jinguji, tetapi Mayumi Takeuchi. Setelah berpikir sejenak, Zhang Yi tiba-tiba menyadari arti kata-kata Yang Xin.
Mayumi Takeuchi bukanlah muatan tipe petarung, jadi Zhang Yi sejenak lupa betapa kuat kemampuannya. Kekuatan itu sangat menggoda, bahkan mungkin saja Mayumi Takeuchi adalah mutan dengan tingkat yang lebih tinggi dari Seiichiro Jinguji. Tetapi bukankah sayang jika membunuhnya? Zhang Yi merasa enggan menghabisi Mayumi Takeuchi ketika dia memikirkan kemampuannya. Seorang gadis kuil yang dapat meramal masa depan dan memberikan orang lain kemampuan untuk meramal adalah asisten terbaik. Tidak, kakak. Yang Xin menggelengkan kepalanya. Aku hanya bisa mempertahankan kekuatan malaikat keinginan selama 1 jam. Setelah 1 jam, dia akan lepas dari kontrolku. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Lebih baik, dia mengangkat sudut mulutnya dengan rasa tidak enak, menyerap inti kekuatannya. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan menembakkan panah hitam ke arah Canute yang sekarat. Mata Canute membelalak, dan dia segera bundir. Kakak, setelah kau menyerap kekuatan mereka, kau bisa kembali ke kota Blizzard. Dibandingkan dengan masa depan yang tidak pasti, keberadaan Zhu Zheng adalah yang paling bermanfaat bagi kita saat ini. Dan begitu kau berhasil menghentikan Gao Changkong, kau akan memiliki lebih banyak alat tawar-menawar untuk dinegosiasikan dengan kota Blizzard. Zhang Yi segera mengerti maksud yang Xin. Jika Zhu Zheng meninggal, mungkin orang lain akan menggantikannya. Tetapi tidak seorang pun bisa menjamin temperamen dari Panglima yang menggantikan Zhu Zheng. Setidaknya untuk saat ini, Zhang Yi dan Zhu Zheng cukup dekat. Terlebih lagi, dari sudut pandang dendam pribadi, Gao Changkong ingin Zhang Yi mati, dan Zhang Yi bukan orang yang murah hati untuk melupakan hal ini. Baiklah, kata Zhang Yi, dia melirik Liang Yu dan Baili Changqing yang terluka parah. Jangan menunda lagi. Kalian masing-masing harus memilih mangsa kalian sendiri dan menyerapnya. Zhang Yi menyipitkan matanya, mungkin ada lebih banyak masalah yang menunggu kalian. Liang Yu dan Baili Changqing terluka parah, nyawa Baili Changqing yang menggunakan senyawa nomor 5 berada di ujung tanduk. Tapi, jika mereka bisa menyerap esensi Daiko Yanjin dan Sukamoto Nobunaga, mereka pasti akan sembuh. Kedua orang itu adalah wakil kapten. Zhang Yi tidak akan berselisih dengan mereka. Karena dia lebih baik. Zhang Yi mendesah pelan, berjalan mendekati Mayumi Takeuchi yang sedang tersenyum, mencengkram lehernya, dan mencekiknya hingga mati. Kemudian dia mendekatkan tubuh Mayumi Takeuchi dan Canute dan mulai menyerapnya. Di kota Blizzard, di pusat komando tempur, pembantaian sudah dimulai. Gao Changkong memimpin tim Samsara menuju lantai atas tempat Zhu Zheng berada. Bangunan 16 lantai ini dijaga ketat di setiap lantainya. Di sana terdapat banyak muatan kuat. Bahkan pertahanan terburuk pun adalah prajurit elit yang dipersenjatai dengan pistol dan mengenakan baju armor. Tetapi di hadapan kekuatan tempur teratas kota Blizzard yaitu tim Samsara, mereka tampak begitu lemah dan tak berdaya. Gao Changkong dengan ekspresi tenang di wajahnya meletakkan tangannya di belakang punggungnya tanpa niat untuk mengambil tindakan apapun. Orang yang mengambil tindakan adalah wakil kaptennya, Ji Yushen. Ji Yushen, mutan tipe khusus, name code-nya adalah Ghost Blade. Informasi mengenai kemampuannya tidak diketahui, kecuali informasi tentang dia bisa memanggil pedang hijau besar dari udara tipis, yang dapat dengan mudah memotong kendaraan lapis baja. Ji Yushen berjalan di depan tim dan menuju ruang komando selangkah demi selangkah. Di koridor di depan mereka, langkah kaki yang berat terdengar bagaikan gempa bumi. Ratusan tentara memblokir koridor dan berdiri di depan mereka. Mayor Yanyun terkemuka berkata melalui topengnya yang dingin, "Pasukan Samsara, mundurlah segera. Tidak seorang pun diizinkan masuk ke sini tanpa perintah Panglima." Ji Yushen memegang pedang raksasa sepanjang 2 meter di kedua tangannya dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak tahu situasi saat ini?" Begitu dia selesai berbicara, dia menyerbu maju bagai kilat. "Shine!" Mayor Yanyun melambaikan tangannya, dan prajurit di belakangnya membentuk formasi pertempuran.
Sebuah perisai anti ledakan besar ditempatkan di depannya, dan para prajurit di belakangnya mulai mengangkat senjata mereka dan menembak. Peluru berhamburan seperti hujan badai. Pedang besar di tangan Ji Yushen baru saja menebas udara, dan peluru yang terbang berkecepatan tinggi tersapu seperti bukan apa-apa. Perisai anti ledakan kemudian itu terpotong menjadi dua bagian, dan puluhan prajurit pertahanan tewas dalam satu serangan. Tubuh mereka yang hancur dan darah merah membasahi seluruh koridor. Suara tawa terdengar di sana, di lorong, sinar laser berubah menjadi jaring padat dan menutupi tim Samsara. Ji Yushen mengayunkan pedang di tangannya dengan cepat ke arah dinding. Bayangan pedang itu pekat dan cahaya hijau serta bayangan menyapu udara. Dinding yang awalnya keras dan tebal terpotong seperti tahu, dan senjata laser di dalamnya hancur total. Oke guys, ini akhir dari bab 762 dan 763, yang merupakan lanjutan chapter 633. Info aja, ini timeline dialognya sebelumnya Zhang Yi balik ke shelter. Di novel momen Zhang Yi balik ke shelter itu belum terjadi di bab ini. Cuman karena chapter 633 itu sengaja dibikin balik ke shelter, entah untuk menutup season, atau emang buat mengakhiri komiknya. Itu aja, terima kasih. Besok mungkin gue up lagi, pala gue migrain, nyut-nyutan, keknya lambung masih masa transisi. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.